Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua metode numerik. Dalam pertemuan kedua ini ada 4 tema yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu metode peranan komputer pada metode numerik. Kemudian kriteria algoritma yang baik. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek-aspek dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai nilai signifikan, sumber galat, dan jenis-jenis galat itu sendiri. Baik. Yang pertama yaitu peranan komputer dalam metode numerik, yaitu merupakan kompleksitas masalah yang harus diselesaikan. Kemudian banyak operasi yang diperlukan, bahkan ada banyak puluhan bahkan sampai jutaan. Kemudian peranan komputer yaitu meningkatkan keakuratan daripada outputnya yang kita inginkan. Kemudian pemilihan metode yang kita inginkan yang akan kita gunakan. Selanjutnya, algoritma yang baik mempunyai sejumlah kriteria sebagai berikut, yaitu pertama, setiap langkahnya harus deterministik. Prosesnya harus berakhir setelah jumlah hingga langkah. Yang selanjutnya, hasil akhir tak boleh tergantung kepada siapa algoritma tersebut. Kemudian, suatu algoritma tidak boleh berakhir terbuka. Dan selanjutnya, algoritma harus cukup umum dan menangani keperluan apapun. Selanjutnya, aproksimasi atau hampiran atau pendekatan dalam metode numerik yang kita peroleh hanyalah solusi hampiran atau mendekati nilai sejati atau nilai asli. Sehingga solusi numerik ini sering juga disebut dengan solusi hampiran, seperti yang saya sudah sampaikan di pertemuan pertama. Baik, solusi hampiran ini berbeda dengan solusi sejati. Nilai perbedaan antara solusi sejati dan solusi hampiran dinamakan dengan galat atau error. Dalam permasalahan sains dan teknologi selalu menggambarkan dengan persamaan matematika, di mana permasalahan ini sulit diselesaikan dengan persamaan numerik, sehingga diperlukan penyelesaian dengan cara numerik, yakni pendekatan atau hampiran. Baik, kita lanjut ke galat, teori kesalahan atau error. Aspek yang penting dalam komputasi numerik adalah kecepatan, keakuratan solusi, dan presisi. Presisi mengacu pada jumlah angka signifikan yang menyatakan
suatu besaran. Penyebaran nilai yang terbaca dari sebuah alat yang mengukur suatu perilaku fisik tertentu. Akurasi mengacu seberapa dekat sebuah angka pendekatan atau pengukuran terhadap angka sebenarnya yang hendak dinyatakan inkurasi atau tidak akurat. Kemudian galat atau error atau kesalahan sebagai selisih antara nilai eksak atau sebenarnya atau asli dengan nilai perkiraan atau pendekatan. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang diharapkan. Baik, misal A aksen adalah nilai hampiran. Kemudian nilai sejatinya adalah A. Maka nilai selisihnya adalah nilai sejati dikurangi nilai hampiran, ya, atau disebut dengan galat. Absolut galat sama dengan absolut nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran, di mana nilai galat positif atau negatif tidak dipertimbangkan. Makanya kita perlu bantuan absolut untuk mendapatkan nilai positif. Baik, kita baca ini rumusnya. Untuk galat relatif adalah galat dibagi dengan nilai sejati. Kemudian untuk prosentasenya, galat dibagi nilai sejati dikali 100%. Untuk galat relatif, yaitu galat dibagi dengan nilai hampiran. Oke, kita berikan contoh. Misalnya kita mempunyai nilai sejati A adalah 10/3 dengan nilai hampiran 3,333. Hitung nilai galat, galat mutlak, galat relatif, galat relatif hampiran. Baik. Maaf. Baik, untuk galat yaitu seperti yang sebelumnya kita lihat di halaman sebelumnya, nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Oke. 10/3 dikurangi dengan 3,333/1000. Maka 10.000 dikurangi 9.999 dibagi dengan 3.000. 1/3000 sama dengan 0,000333. Ini adalah galatnya untuk 0,000333. Berarti untuk galat relatif adalah 0,00333 atau 1/3000 dibagi dengan nilai galat nilai sejati, yaitu 10/3, yaitu hasilnya 0,0001. Ya, ini hasilnya. Baik, selanjutnya adalah galat mutlak, yaitu hasil galat di absolut. Kemudian untuk hampiran, ya, itu tadi kan 1/3000 atau 0,00033 adalah galat.
dibagi dengan 3 sebagai nilai hampiran. Galat hampiran relatif kehampiran adalah 1/99. Baik, lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu beberapa sumber galat pada solusi hampiran yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode komputasi numerik, yaitu metode atau model materi yang kurang teliti. Galat bawaan dari data masukan. Terus kemudian metode penyelesaian yang kurang pas, adanya pembulatan di dalam melakukan operasi aritmatika atau operasi jenis yang lain. Inilah adalah 4 sumber galat hampiran dalam metode komputasi. Galat dalam komputasi numerik dikelompokkan menjadi, yang pertama adalah galat manusia, yaitu human error, yaitu galat yang disebabkan oleh kekurangan kecermatan manusia seperti kurang cermat dalam menggunakan alat ukur, menggunakan mesin hitung atau komputer, kesalahan dalam merumuskan model matematika, pemakaian alat ukur yang tidak akurat. Kemudian galat bawaan atau inherent error, yaitu galat yang disebabkan oleh kesalahan hasil pengukuran, kesalahan data awal karena keterbatasan mesin hitung komputer yang menyajikan sebuah bilangan atau data, menghasilkan galat potongan, translation error dan pembulatan round of error. Kemudian sama seperti nomor 2, yaitu galat pemotongan atau translation error, yaitu galat yang berkaitan dengan metode numerik yang dipakai. Galat ini juga karena ada pemotongan nilai tak terhingga yang menyatakan perhitungan nilai suatu fungsi atau nilai desimal dalam perhitungan atau proses perhitungan. Selanjutnya adalah galat pembulatan atau round of error, yaitu galat yang berkaitan dengan penggunaan sejumlah terbatas. Baik, teman-teman mahasiswa, masih semangat ya. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan lain pada metode perhitungan numerik yang bisa menggunakan pendekatan leleran atau iteration atau pengulangan, di mana nilai relatif hampiran dihitung dengan cara yaitu ini rumusnya, nilai hampiran sekarang dikurangi nilai hampiran sebelumnya dibagi dengan nilai hampiran sekarang. Kemudian proses leleran atau iteration atau pengulangan akan dihentikan apabila galat relatif hampirannya sudah kurang ya daripada galat toleransi. Baik, untuk mempermudah kita akan coba hitung ya. Oke, bentar, ini sudah jadi, kita akan coba hapus ya. Oke, baik, di sini contohnya adalah galat sebelumnya sama dengan galat minus
SR ditambah dengan 1 akar 3 ditambah 3 dibagi 6. Baik, R adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai mendapatkan galat relatif benturan kurang daripada galat toleransi. Oke, dimulai dengan 0,5, kemudian galat toleransinya adalah 0,00001. Baik, hitunglah galat relatif hampiran hingga ya. Oke, kita masukkan 5, kemudian 01, ini R-nya. Kita akan cari galat relatif di step pertama, yaitu dengan cara masukkan sesuai dengan rumus yang ada. Pertama, masukkan XR plus 1, XR minus XR plus 1 adalah 5 ya, 5 terus diakar dengan dipangkat 3, kemudian ditambah dengan 3 dibagi dengan dikurung dulu, dibagi dengan 6. Oke, 6 ya, sesuai dengan soal. Kemudian untuk galat relatifnya yaitu kita kurung ya, tutup galat sebelumnya, galat relatif sebelumnya dikurangi galat sesudahnya, ditutup, kemudian dibagi dengan galat relatif setelahnya ya. Oke, 0,0. Kemudian untuk mendapatkan nilai absolutnya ya, ABS kurung, kemudian kita mau mengecek dengan cara galat relatif sudah kurang atau belum dengan 0,00001 ya. Oke, belum. Kita lanjut yang step keduanya, kita copy aja ya. Kemudian jadi D11-nya berubah jadi D12. Oke. Kemudian ini juga kita copy biar mempermudah. Oke, masih kurang, kita copy keseluruhan. Oke, 0,00. Oke, 0,007 ya, 0007 masih kurang masih lebih besar daripada biasanya. Selanjutnya kita coba copy ini. Di sini kita bisa lihat ini bukan seperti, kita lihat, kita besarkan seperti ya. Kemudian kita coba copy nih. Oke ya, ini berapa sih pasnya nilai itu? Oke, ternyata ada 80 ya, sama 0,000008 itu benar kurang dari 0,00001. Oke, baik, untuk peleleran cukup sekian, kita lanjut yang lain. Selanjutnya kita akan bahas mengenai galat pemotongan atau transition error. Galat pemotongan merupakan galat yang muncul akibat digunakannya hampiran sebagai pengganti formula eksak. Yaitu galat ini mempunyai formula sebagai berikut ya, seperti yang ada di buku ini. Istilah pemotongan akan ada dikarenakan banyaknya metode yang dihasilkan dengan cara hampiran fungsi dengan deret Taylor. Untuk deret Taylor kita akan bahas nanti di bab berikutnya. Contohnya adalah Y adalah sin X sama dengan X min X pangkat 3 faktorial, X pangkat 5 faktorial, dan tambah X pangkat 7 dibagi 7 faktorial. Kenapa dibuat? Oke. Kemudian untuk Y sama dengan X dikurangi dengan X pangkat 3 dibagi dengan 3
faktorial merupakan hampiran, dan galatnya adalah E kurang sama dengan X min X pangkat 3 dibagi 3X faktorial dikurangi dengan 7 X pangkat 7 dibagi dengan 7 faktorial. Inilah merupakan galat pemotongan. Oke, selanjutnya adalah galat pembulatan. Oke, 1/5 adalah 0,06666. Di dalam komputer hanya mampu menyajikan 5 digit, maka hasilnya adalah 0,0667. Ya, digit ke-5 dibulatkan ke depan. Makanya 1/5 dikurangi dengan 0,0667 sama dengan 0,000034 hasil galat pembulatan. Kemudian ada angka bena. Angka bena atau angka berarti secara formal telah dikembangkan untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Angka bena merupakan angka yang bermakna. Angka penting, angka yang digunakan secara pasti. Contohnya 12,23 berarti angka benanya 12321. Kalau 0,3212 berarti yang angka benanya adalah 4. 3212. Nolnya tidak hitung. Kemudian 0,000032 mempunyai angka benanya 232 ya. Kemudian untuk 1890207 ini mempunyai angka bena keseluruhan 7. 101890207, 0 di tengahnya dihitung. Kemudian untuk angka 0,30 tetap masih ada 2, 3 dan 0 di belakang 1. Baik, masih sama. Oke, galat total. Galat total merupakan solusi numerik adalah jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Galat ini menggunakan deret Maclaurin order keempat ya. Deret Maclaurin kita akan bahas sama dengan deret Taylor di pertemuan selanjutnya. Oke, contohnya di sini ada cos 2 ya. Cos 02 itu kalau kita gunakan kalkulator adalah 0,90067, dan atau ini bukan sama dengan, tapi sama dengan pemotongan ya. 1 dikurangin 0,2 pangkat 2 dibagi 2 ditambah 0,2 pangkat 4 dibagi 24 sama dengan kurang lebih adalah 0,980067 sama dengan cos 02. Ini adalah jabaran daripada Maclaurin order keempat. Galatnya adalah 1, pemotongannya adalah 1 kurangin 0,2 pangkat 3 dibagi 2 ditambah dengan 0,2 pangkat 4 dibagi dengan 4. Ini merupakan galat pemotongan. Baik, terima kasih untuk pertemuan kedua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk diskusi lanjut ke komen YouTube atau di menu diskusi learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.